apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, em, memang perlu kita pikirkan. Kalau kita melihat secara umum, memang kenyataannya banyak apa namanya perpustakaan di Barat ini, walaupun punya koleksi digital, tapi mereka mempunyai trik tertentu supaya kita tidak bisa meraup semua koleksi digitalnya. Kita tetap disarankan kalau tidak bayar harus datang ke sana. Lihatlah misalnya koleksi Leiden itu diblurkan atau dikaburkan macam-macam, dan kita harus membeli. Jadi ini perlu kita pikirkan. Dan sebaliknya saya setuju dengan Mas Dibio bahwa kita terlalu murah sebenarnya, terlalu murah hati ya secara umum. Jadi itu perlu kita pikirkan. Dan oleh sebab itu, nah untuk hal yang kedua yang terkait dengan naskah seperti kata Kang Oman tadi, jelas bahwa dengan tren digitalisasi ini, dalam tanda kutip kita sedikit mengabaikan naskahnya atau pemilik naskah. Jadi ini perlu dipikirkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Dalam hal ini misalnya Kang Oman mungkin bisa memberi sugesti kepada endangered program dari British Library itu, bahwa alokasi dana itu mesti ada kepada pemilik naskah. Jadi dan jangan hanya kita mendapatkan digitalnya tapi kemudian mengabaikan. Kalau saya dulu berdasarkan proposal dengan Buton, itu saya merasakan sendiri bahwa sebenarnya alokasi dana dalam proposal itu lebih cenderung mengabaikan pemilik naskah itu. Jadi ini perlu diberi saran oleh pihak-pihak yang punya suara ya ke pemberi dana, sehingga kita ambil digitalnya, kita buat lemari bagus atau apalah begitu, atau memberikan dana untuk apa namanya perawatan dan lain sebagainya. Nah ini perlu dipikirkan sehingga kita tidak apa namanya mengabaikan, dan mudah-mudahan naskahnya itu tetap akan terus akan berlanjut, akan dapat diselamatkan. Jadi harus imbang itu antara alokasi dana untuk apa namanya kamera segala macam dengan dana untuk memeliharanya. Dan ini bisa kita usulkan kepada pemberi dana, orang-orang asing itu. Sebab apa? Menurut saya memang ini sebuah proyek, kalau kita lihat secara internasional kan memang naskah-naskah yang digital baru-baru ini saja yang bisa online secara internasional ya. Kalau milik mereka sendiri, sebagian besar juga masih mereka simpan. Ini artinya mereka ingin memperlihatkan apa itu perasaan baik kepada kita gitu. Tapi yang mereka dulu punya itu masih seperti Leiden, mereka masih simpan, mereka masih sulit bagi kita untuk mengakses. Jadi ini budi baik, tapi kita membayarnya lebih mahal sebenarnya begitu. Nah, oleh sebab itu ini perlu dipikirkan, dan mungkin untuk simposium Nanasam ke depan perlu ada satu forum tertentu untuk memikirkan ini, sehingga apa namanya naskah-naskah kita itu sejauh sedapat mungkin masih bisa kita selamatkan. Nah, yang kedua juga menyangkut bahwa seperti saya katakan, dunia digital ini lama-lama akan menghilangkan konteks ya. Teks akan makin jauh dari konteks. Apalah tadi kamu mau menyebut auto text apa itu. Tapi menurut saya dalam ke depan ada baiknya kalau sebuah proyek digitalisasi naskah itu disertai dengan ethnographic film mengenai naskah itu. Di mana tempatnya, siapa pemiliknya, kalau perlu ada ekspos yang apa itu lengkap terhadap pemiliknya, budaya tempat di naskah itu ada ya, kemudian masyarakatnya, agamanya, macam-macam. Sehingga kita tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh orang Eropa di Nusantara ini pada abad ke-20 19, mencatat cerita rakyat tapi
tidak tahu siapa tuh penceritanya, tidak tahu siapa di mana dia diambil gitu. Nah ini kita mengulangi lagi sehingga bayangkan saya merasakan sendiri misalnya naskah Buton yang dulu proyek saya itu abai tentang ini dan 100 tahun ke depan orang melihat blog apa itu website program itu orang pasti tahu sedikit tapi mungkin kehilangan konteks. Ini naskah Buton di mana, kapan dia di apa, di mana tempatnya, bagaimana bentuk tempatnya. Sehingga ini perlu dipikirkan juga ke depan. Jadi kalau boleh itu ada dua produk, digitalisasi dan ethnographic film mengenai naskah itu. Nah itu sangat menarik dan sangat berguna begitu. Apalagi kalau disediakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya.